Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Keluarga Besar SDN Karangbangun. Hari ini dalam rangka tugas kami sebagai CGP Angkatan 7 sebagai akhir modul 1 yaitu melakukan desainalisasi budaya positif yang pada hari dilakukan di ruang kelas 4 di SDN Karangbangun. Acara hari ini dalam sosialisasi ini ada yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pengantar dari ibu kepala sekolah, ibu semua SPDBD, dan yang ketiga adalah acara diseminasi budaya positif, dan yang keempat ada yang lain-lain diakhiri dengan penutup. Langsung saja untuk acara yang pertama, untuk kegiatan hari ini marilah kita buka dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Untuk yang kedua itu pengantar dari ibu kepala sekolah selaku pemimpin dari SDN Karangbangun yaitu Ibu Sumar SPD MWD waktu dan tempat kampus ya. Terima kasih waktu yang diberikan pada diri saya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru SD Negeri Karangbangun yang saya hormati, pada siang hari ini kita mengikuti kegiatan diseminasi dari Pak Romas sebagai tugas pemenuhan tugas di dalam guru penggerak. Jadi Pak Romas ini mengikuti kegiatan guru penggerak untuk melakukan diseminasi budaya positif nih Pak ya. Karena Bapak Ibu Guru kegiatan ini kita ikuti dengan sebaik mungkin, dan apa yang disampaikan oleh Pak Romas nanti bisa membawa dampak positif bagi kita, sekolah dan anak-anak. Dan apa yang disampaikan Pak Romas nanti semoga bisa mensukseskan ataupun untuk memenuhi tugas Pak Romas sebagai calon guru penggerak angkatan 7 di Kabupaten Karanganyar. Untuk itu mungkin dari saya itu saja, dan terima kasih Pak Romas, semangat untuk mengikuti kegiatan guru penggerak, karena dengan kegiatan guru penggerak itu banyak sekali hal yang bermanfaat bagi guru, kemudian sekolah dan anak-anak. Itu saja, terima kasih. Waktu saya akan kembali kepada Pak Romas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dari kata pengantar dari ibu kepala sekolah, langsung saya mengikuti yaitu diseminasi budaya positif modul 1-4 mengenai perubahan para siswa pelajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Sebenarnya ini adalah paradigma ini penjabaran dari filosofi Diajar Dewantoro yang mungkin diterapkan nanti pada kurikulum merdeka, yaitu memerdekakan anak, membuat anak itu berperilaku positif. Jadi tidak hanya kemampuan pada pengetahuan, jadi juga membentuk karakter-karakter sebagai negara di timur, sebagai kita yang besar dalam unggah ungguh dan tokoh ngomong kalau bahasa Jawanya. Definisi budaya positif modul 1.4 mengenai perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Perkenalkan dulu, saya sebagai CGP Angkatan 7, sebagai fasilitator saya yaitu Pak Slamet Muhammad, beliau dari Magelang. Nah, posisi fasilitator ini semuanya dari CGP, rumahnya jauh-jauh. Dari luar Jawa bisa, dari satu Jawa bisa, dari Bali bisa, tergantung dari pusat penetapan
untuk anak kami, menurut saya pengajar praktik diposisikan pada yang terdekat dari calon CGP. Beliau mengajar di SMPN 1 Jumawul. Adapun tujuan kegiatan dari diseminasi ini yaitu mengimplementasikan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di lingkungan kelas sesuai yang dibuat di koneksi antar materi. Maksud koneksi antar materi ini adalah nanti kalau Bapak Ibu mengikuti guru penggerak, pendidikan guru penggerak, di dalam LMS itu ada koneksi antar materi, yaitu kaitan-kaitan dari modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4 nanti dijabarkan dalam satu konsep dan diambil kesimpulan. Selanjutnya yaitu membagikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan kepada rekan-rekan Anda. Nah, di sini posisi saya dalam Desiminisa ini adalah di posisi yang B, membagikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan konsep-konsep antar materi itu kepada Bapak Ibu yang ada di Sabtika saya sebagai calon guru penggerak. Budaya positif dalam arti ini suatu kebiasaan yang bernilai positif, di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Budaya positif perlu dibangun dalam suatu kelas. Di sini diterangkan budaya positif itu kita awali dalam satu kelas lingkup yang kecil. Kita membiasakan anak untuk bersalaman, kita membiasakan anak untuk berdoa, kita membiasakan anak untuk senyum, salam, sapa, seperti itu di lingkungan kelas yang nantinya bertujuan yaitu membiasakan itu menyebar ke seluruh keluarga yang ada di sekolah. Jadi berawal dari kelas-kelas tersebut nanti dikaitkan dengan kurikulum lengkap, nanti bisa diluaskan ke dalam satu sekolah yang nanti bertujuan di lingkungan nanti si murid anak-anak nanti besar sudah terbiasa dengan budaya positif, karakter positif yang kita bangun di sekolah. Sebagaimana contohnya di sini kegiatan budaya positif antara lain ada upacara bendera. Nah, ini ada salam sapa senyum yang biasa kita lakukan di setelah briefing di tiap hari. Terus ada lagi nguri budaya daerah, kemarin kita lakukan di kabupaten kegiatan-kegiatan yang telah kita laksanakan. Terus yang satunya yaitu sholat berjamaah untuk membiasakan karakter agama yang baik. Perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma pembelajaran terjadi dari paradigma yang berfokus pada guru menjadi pembelajaran berfokus pada peserta didik. Kita kalau dulu ya mungkin tahun paling tidak tahun 90-an atau tahun 2000-an awal mungkin kita masih diajar oleh Bapak Ibu guru kita. Kalau kegiatan pembelajaran itu terbiasa kita bercerita jam 1 sampai jam 2 cerita terus sampai jam terakhir, sehingga kadang murid itu lelah mendengarkan. Dalam pelajaran belajar di sini nantinya kita membalik fokusnya pada siswa. Kita memberikan panduan pada siswa, memberikan kesempatan kepada siswa. Karakternya seperti apa, kebutuhan belajarnya seperti apa kita berikan. Karena pada dasarnya dari kemampuan siswa, dari kebutuhan siswa tingkatannya masing-masing. Ada yang sekali diberi penjelasan materi langsung bisa, ada yang kita harus alon-alon pelan-pelan supaya anak itu terpenuhi kebutuhannya ya secara fundamental yang dibawa sejak lahir. Karena kita hanya memberikan prasarana kepada anak agar mencapai kemerdekaan dan tujuan yang dicita-citakannya dalam
meraih pendidikan dan masa depannya. Ada perubahan paradigma pembelajaran seperti itu. Kita memenuhi kebutuhannya anak, bukan kita mempush anak itu pintar. Caranya dipaksa. Tidak. Untuk usaha ini artinya kepada kurikulum pendidikan kita yang memenuhi kebutuhan anak. Jadi anak itu pintar nari, ya kita dorong untuk sering berlatih nari. Anak pintar nyanyi, kita dorong untuk bernyanyi. Nah, begitu seterusnya kebutuhan anak itu apa, kita support dan kita dorong. Karena tiap anak membawa karakter sendiri. Di sini disiplin positif. Artinya disiplin positif adalah proses pembelajaran. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Mengingat kata disiplin, kita biasa disiplin itu adalah punishment. Biasanya bukan disiplin, saya hukum kamu. Gue akan disiplin, saya hukum kamu. Dalam artian di sini adalah disiplin menurut Aristoteles itu adalah arti sebenarnya disiplin itu adalah belajar. Murid kita ajak ngobrol, murid kita ajak untuk berbicara, murid kita ingatkan, bukan memberikan sebuah punishment, tapi kita ajak untuk melihat kesalahannya apa. Itu memang nantinya akan sulit, akan susah, tapi dengan kegiatan nanti berkontinuitas secara pelan-pelan, kita berharap nantinya murid akan menjadi lebih baik dengan menyadari kesalahannya sendiri, bukan karena kita memaksa untuk dia harus sadar. Ambil contoh aja, ketika kita menyuruh murid, jangan seperti itu nak, kemungkinan 2-3 hari dia akan melakukan hal yang sama lagi, atau mungkin besoknya sudah melakukan kesalahan yang sama. Tapi ketika kita berikan ngobrol dengan baik, ngobrol dengan bagus, kita terangkan. Kalau ketika anak itu sudah mengerti maksudnya, kita harapkan bahwa anak tersebut sudah secara sendiri itu menyadari, oh, aku tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ketika mempunyai hati seperti itu, tindakan selanjutnya sudah dipastikan anak itu akan membuang sampah pada tempatnya. Disiplin positif di sini artinya adalah kita berproses belajar agar anak itu melakukan kontrol diri, mengontrol dirinya dan membentuk kepercayaan diri. Misal maju di dalam kelas, wis pede karena kebiasaan-kebiasaan kita berikan semangat, tepuk tangan dan sebagainya. Ke depan nanti kita memperoleh anak yang mempunyai kepercayaan diri yang lebih dalam menampilkan suatu yang motivasi perilaku manusia. Teori motivasi manusia di sini, manusia cenderung berperilaku ada 3 hal seperti ini. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan. 2, untuk mendapatkan imbalan. 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Dalam teori motivasi yang pertama, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan. Pastinya seseorang itu mempunyai sebuah motivasi melakukan sesuatu agar menghindari ketidaknyamanannya. Bisa berperilaku dengan konsep metode A, ceramah dan seperti itu. Pasti seseorang itu akan memotivasi dirinya, merubah dirinya dengan mencari sumber-sumber yang lain, misal YouTube dan Google dan sebagainya. Untuk apa? Supaya pelajaran itu lebih nyaman, lebih enak dan diterima dari siswa-siswanya, murid-muridnya juga enak, sama-sama belajar dengan nyaman. Itu menghindari dari ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Ini dalam teori motivasi ini yaitu misal kita mengerjakan sesuatu supaya kita mendapatkan imbalan, reward. Jadi contohnya anak sekolah itu kalau bapak ibu guru
Yang nomor 1 nanti diberi hadiah buku 5. Di sini kan timbul motivasi anak. Wah, boleh sumber, boleh makan. Oh boleh. Apapun caranya, apapun yang dilakukan anak siswa itu akan dia lakukan agar apa? Mendapatkan imbalan. Dia memotivasi dirinya belajar mencari sumber agar memperoleh hak mendapatkan juara yang dijanjikan bapak ibu gurunya yang berupa buku tersebut. Itu loh memotivasi untuk mendapatkan reward ataupun imbalan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Di sini tertulis menghargai. Ini sebenarnya menghargai diri sendiri. Ini yang teori yang paling bagus, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan. Aku loh yang ini. Sebenarnya aku loh bisa disiplin, menghargai diri sendiri, membuat materi, membuat media, membuat metode dan sebagainya agar dirinya nyaman, menghargai dirinya, agar secara karakter dan perilaku lebih baik. Itu menghargai diri sendiri, mengakui, mengintrospeksi diri sendiri. Nah, di situ motivasi untuk manusia ada 3 hal tersebut. Menghindari ketidaknyamanan, mendapatkan imbalan, dan menjadi apa yang individu inginkan, serta menghargai diri sendiri. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Dalam kebutuhan dasar manusia dapat juga menjadi 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan kebebasan. Yang keempat, kebutuhan penguasaan yang menerima dan senang. Di sini dapat dijabarkan, saya buatkan PPP-nya. Ini kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini ada sirkelnya, ada tahapannya. Di sini yang tengah yaitu bertahan hidup, pengusahaan, kasih sayang, kesenangan dan kebebasan. Bertahan hidup di sini diartikan di mana ya kebutuhan bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah dan makanan, yaitu berupa sandang, pangan, papan. Mereka manusia itu membutuhkan tersebut untuk bertahan hidup dari lingkungan sekitarnya. Kebutuhan biologis, misal untuk keturunan, itu dimasukkan pada kebutuhan hidup untuk mempertahankan keturunannya. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Dalam kebutuhan ini adalah kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan atau koneksi sosial. Bisa diartikan koneksi sosial berarti itu bermasyarakat di kehidupan masyarakat seperti teman, terus kerja, binatang peliharaan, dan kelompok-kelompok komunitas. Nah, di sini terkadang murid kita di sini dalam kebutuhan kasih sayang kadang mencari perhatian, boleh supaya dan guru senang, itu kadang juga ada. Apapun caranya kadang mereka lakukan. Nah, dalam penggunaan seperti ini ben iso diterima oleh gurunya. Terkadang malah murid itu melakukan hal yang negatif, gojek dewi, terus mungkin main dewi, mungkin nanti kita naik dewi. Disitulah terus nanti guru pendidik itu memperhatikan anak tersebut. Itu tidak selalu berdampak negatif, tapi ternyata kemungkinan anak didik kita membutuhkan rasa diterima dan kasih sayang dari ibu guru. Makanya kita harus peka-peka dalam melihat kondisi anak itu seperti apa. Disinilah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga itu kebutuhan penguasaan, kebutuhan pengakuan dan kemampuan.
Dalam hal ini, kalau dulu pada waktu saya sekolah itu kalau ranking 1 dan sebagainya itu sebuah prestis luar ranking 1. Saya juara. Nah, di sini penguasaan atas prestasi saya dalam sekolah mewujudkan dengan saya rumahkan dengan duduk di kanan memberitahu temannya saya ranking 1 seperti itu. Harga itu menyangkut harga diri. Aku menyampaikan itu lebih pede, membuat motivasi saya nanti lebih bagus. Nah, ketika saya itu mempunyai capaian-capaian tertentu, nah saya itu nanti lebih lebih pede, lebih menjalani kehidupan, menjalani hal yang lainnya lebih semangat lagi. Di sini penguasaan, kebutuhan, pengakuan atas kemampuan yang dimiliki setiap individu. Khususnya nanti kita yang bahas di sini adalah pada murid-murid kita. Yang ketiga yaitu kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Di sini diartikan kebutuhan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dalam seperti ini, kebutuhan kebebasan atau pilihan nanti kita terapkan di sekolah, yaitu tingkat kebutuhan anak yang seperti sudah kami jelaskan di depan. Kebutuhan anak akan kemampuan ketika seni, misal seni, anak itu cenderung lebih pintar menyanyi dan dia memilih menyanyi. Padahal ketika itu kita butuhkan untuk menggambar, kita berikan kesempatan kepada anak itu untuk memperkuat karakternya dengan bidang khususnya. Karena kebutuhan-kebutuhan seperti itu akan pilihannya itu cenderung akan murid lakukan lebih bersemangat, lebih yakin, nek bucapi rentek lakon ini. Tapi itu tidak memungkinkan juga kita mengarahkan kepada hal-hal yang mungkin kita pandang lebih anak itu lebih menguasai. Karena kadang tingkat pada anak itu nonton kaca nih, aku seneng nonton. Pada kita lihat sendiri, anak itu lebih cenderung mampu pada aspek menggambar. Kita alurkan saja, nanti biar anak-anak itu berkembang sesuai dengan kebutuhannya. Kebebasannya dimaksudkan dalam arti kebutuhan seperti ini. Kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Di sini diartikan kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, di sini di ruang kelas kita sering anak itu masih terbawa. Gimana untuk pembelajaran lama, terus setelah istirahat isi gojek pada masuk awal-awal itu masih terbawa dalam suasana kebutuhan mereka untuk bersenang-senang, tertawa-tawa gojek karo kancan. Memang itu kebutuhan dari anak-anak dan murid kita. Nah, untuk mengatasi hal seperti ini, pandai-pandailah kita untuk mencari ice breaking. Agar apa? Agar ketika nanti masuk dalam kelas, kebutuhan yang ada tadi setelah anak lakukan di luar, kita lakukan permainan ice breaking, tidak pembelajaran ice breaking, entah tepuk, entah nanti kita bernyanyi, entah itu berbagus dan game, itu tidak mengurangi dari kebutuhan merasa senang anak. Setelah itu selesai, kita koordinir, nanti lambat laun kita arahkan ke pembelajaran. Insya Allah nanti anak akan mulai masuk ke dalam materi pembelajaran tadi. Itu dari kebutuhan 5 kebutuhan dasar yang manusia butuhkan atau murid butuhkan. Untuk yang selanjutnya, restitusi. Apakah restitusi? Restitusi itu merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid-murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dari Johnson Gresham tahun 1996. Ini restitusi. Nah, restitusi inilah yang sudah sedikit saya cuplikan di depan tadi. Berarti ini restitusi ini nanti kita untuk istilahnya mengatasi anak-anak yang mungkin
sedikit bermasalah ataupun melakukan kesalahan. Jadi di teori restitusi ini kita akan mengembangkan. Di sini di restitusi ada berupa yang pertama, yaitu di restitusi ini ada berupa posisi kontrol. Posisi kontrol pada dasar restitusi yang pertama yang dari dulu yaitu posisi penghukum, posisi pembuat rasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, dan posisi manajer. Ini posisi kontrol. Ini juga ada penjelasannya. Dengan berangkat 5 posisi kontrol pada posisi restitusi. Posisi yang pertama yaitu sebagai penghukum. Dijelaskan di sini dalam teorinya yaitu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jelas dalam arti di sini di sekolah untuk teori restitusi 5 kontrol itu penghukum biasanya berupa fisik maupun verbal. Contohnya yaitu bisa di sini patuhi aturan saya atau awas. Nek bersalah, terlambat ke depan, lari di halaman 5 kali. Itu adalah posisi sebagai penghukum. Apakah saya pernah melakukan? Saya pernah melakukan hal ini. Dulu waktu sudah lama sekali untuk mengajar awal mengajar. Karena teori seperti ini dalam restitusi dulu belum ada. Baru sekarang ini saya mengetahui untuk teori mengenai restitusi. Saya menerapkan teori penghukum. Yang kedua yaitu membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat bersalah akan menggunakan keheningan membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah dan rendah diri. Kata-kata yang biasa dilakukan yaitu seperti kata-kata yang ada di dalam ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Itu biasanya dilakukan dengan lembut. Ben bocah, ben murid itu iya, artinya mulai membuka. Berapa kali Pak Guru harus memberitahu kamu? Itu biasanya kalimat-kalimat seperti itu kita berikan dengan halus. Tidak mungkin dengan membentak, karena sifatnya anak didik kita juga anak kita sendiri di dalam lingkungan sekolah. Di posisi ini murid akan memilih penilaian. Kalau istilah oh iya aku yang salah. Ketika itu posisi merasa bersalah, pembuat bersalah, disinilah restitusi yang kontrol 5 kontrol di antara posisi yang kedua. Terus yang ketiga yaitu teman. Guru berposisi sebagai teman. Di sini guru tidak akan membentak dan sebagainya, posisi di atasnya. Namun guru berupaya tetap mengontrol secara persuasif. Ya, selayaknya seorang teman bertanya kepada temannya pelan-pelan di situ. Ayo, tolong bantu bapak, atau ayo, kok kue ini ngopo? Ayo, kamu kenapa? Nah, secara pelan-pelan bertanya seolah-olah kita sahabatnya. Jadi anak itu merasa nyaman. Sampai itu mungkin prosesnya lama, tapi kita ngobrol itu menemukan masalahnya, kita mencari solusi bersama. Yang selanjutnya yaitu posisi pemantau. Pemantau dalam ini diartikan mengawasi. Pada dia mengawasi, kita berjauh-jauh atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Dalam menjalankan posisi pemantau ini, kita mengembalikannya kepada mengingatkan apa yang telah dibuat. Kalau untuk di kelas 4 itu sudah ada kesepakatan kelas misalnya, kesepakatan apa yang kita buat kemarin. Nah, kita pantau biar anak itu mengingat sendiri. Oh iya, setelah ingat
Kita tanyakan apa itu benar atau salah. Seperti itu, memantau sampai dia mengakui, terus dia bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. Yang terakhir dalam 5 kontrol posisi ini yaitu manajer. Disinilah posisi 5 kontrol yang terbaik dari 4 posisi 5 kontrol yang sudah dijelaskan di atas tadi. Posisi ini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya wes, kita di sini memanajeri, wes ngobrol gitu aja, bahasanya yang membuat anak nyaman. Kita panggil, dijak ke kelas, di waktu istirahat atau di waktu selang, wes ngobrol santai. Sambil kita mengatakan anak itu agar tidak melakukan kesalahan yang sama, sesuai dengan kesadarannya, sesuai dengan hati nuraninya. Jadi secara sadar dan tidak terpaksa murid tidak melakukan kesalahan yang sama. Apa ya langsung iso? Saya jawab tidak, pasti membutuhkan proses. Karena pada prinsipnya penerapan filosofi Kajian Dewantara adalah evolusi, bukan reformasi. Kalau reformasi, jerat sehari besok berubah. Kalau pun kita menggunakan filosofi Kajian Dewantara dan evolusi, ya lambat laun. Kita harapannya lambat laun untuk menuju Indonesia yang lebih baik. Karena prosesnya adalah evolusi. Evolusi sendiri prosesnya lama. Selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Ada 3 langkah segitiga restitusi yang harus dilakukan untuk menciptakan disiplin positif, antara lain yaitu menstabilkan identitas, 2 validasi tindakan, 3 menanyakan keyakinan. Inilah langkah-langkah kita kalau dulu zaman saya sekolah itu BP. Kalau di SD kan tidak ada guru BP. Itu adanya di SMP dan di SMA. Ini pengalaman nyata di kehidupan saya karena pada waktu sekolah saya sendiri sudah langganan dari guru konseling. Jadi ya suara banget untuk menstabilkan identitas, validasi tindakan dan menanyakan keyakinan. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang lembut, menstabilkan identitas itu adalah mencari membenarkan apa yang telah dilakukan kesalahan. Validasi tindakan sendiri yaitu setelah kita mengeluarkan dari validasi tadi, kita validasi tindakannya apa yang harus kita lakukan untuk permasalahan yang ada bersama murid, orang tua sendiri, bukan kita yang memutuskan. Nah, setelah itu karena kita sudah memberikan banyak arahan bersama murid membina apa kesalahannya, yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Kita tanyakan keyakinan dia untuk berubah lebih baik, membuat pernyataan keyakinannya dia yang telah dia buat pada awal pembelajaran. Karena pada awal pembelajaran tentunya nanti di kurikulum merdeka yang kita laksanakan nanti kita membuat keyakinan kelas, bukan lagi peraturan. Kalaupun peraturan tertulis kita buat, dilarang membawa HP di dalam kelas. Secara konsep kita yang buat. Tapi setelah kita nanti di kurikulum merdeka kita membuat keyakinan kelas, kita bertanya mengenai kelas apa yang akan kita sepakati. Awalnya kesepakatan, terus kita membuat keyakinannya. Apa yang harus kita lakukan di kelas? Bisa nanti apa keyakinanmu? Jelas nanti. Ini Pak, saya ingin bahwa kita tertib dan rajin belajar. Misalnya seperti itu. Berarti kita harus tulis anak ditulis. Semua keyakinan kelas itu nanti satu kelas kita rangkum, yang hampir sama dijadikan satu, terus
yang berbeda kita buatkan poin 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Setelah itu kita tempel di sini. Setiap ada hal-hal atau keyakinan kelas yang dilanggar, nah disitulah feedbacknya. Kita berikan apa yang harus dilakukan ketika kita melanggar keyakinan kelas. Biar nama itu juga siswa kita atau guru kita yang menulis sendiri. Misalnya, untuk kenyamanan saya membersihkan kelas Pak. Oh ya, boleh. Kita tidak menyuruh. Jadi, wes sana, bersih, buang sampah, bakar, tidak. Tetapi siswa sendiri, murid sendiri yang akan memberikan, mengingatkan akan keyakinannya, yaitu berupa kalimat-kalimat yang nanti akan dia lakukan ketika melanggar keyakinan kelas. Bukan hukuman, tapi kegiatan positif. Saya artikan seperti itu. Kalau mungkin yang lainnya berupa sanksi atau hukuman, tapi saya tidak akan memberikan kalimat itu, tapi kalimatnya itu kegiatan positif. Karena di kelas 4 untuk saya terapkan nanti, sudah saya terapkan itu, yaitu berupa hal yang positif. Saya menekankan kalau membuat pernyataan kalimat jangan memperberat yang tidak ada hubungannya dengan pelajarannya. Misal kalau dulu pada waktu sekolah saya, gue kok naik menandang apa? Aku beri lapangan ke 5 Pak, boleh. Jam 12 siang beri lapangan ke 5, gue sholat naik. Itu tidak kita lakukan lagi untuk kedepannya. Ketika kita sudah menjadi mereka, kita akan melakukan restitusi, yaitu menstabilkan kualitas, memvalidasikan bersama terus menanyakan keyakinan apa yang dibuat. Nanti jika melanggar berarti anak tersebut sudah tahu konsekuensinya karena membuat siswa itu sendiri. Di sini saya sebenarnya sudah membuat restitusi, kalaupun nanti ini bersama siswa saya. FM mode. Bluetooth mode.
Bapak Ibu tadi kesepakatan kelas yang sudah saya buat bersama anak itu telah dilanggar oleh murid saya yang bernama Jordan. Nah, di situ saya memanggil Jordan dan bertanya mengapa dan kenapa si Jordan kok sering kali dalam setiap mengerjakan tugas dia paling akhir bahkan mungkin tidak selesai. Nah, kenapa alasannya? Oh, ternyata dia gojek. Padahal dalam kesepakatan kelas, gojek itu juga mengganggu ketertiban kelas. Nah, sudah melakukan ketidaknyamanan pada teman-teman yang lain. Nah, setelah itu kita lakukan sampai ke belakang, sampai menimbulkan dia secara sadar, secara berdasarkan hati nuraninya. Oh iya, aku salah, tidak akan mengulangi lagi. Hal ini tentunya tidak akan serta-merta besok itu sudah tidak mengulangi lagi. Yaitu tugas kita untuk belajar kita untuk membangun karakter. Itulah fungsi kita, membangun karakter anak agar mempunyai keyakinannya masing-masing untuk hidup yang lebih baik, untuk mendapatkan sesuai yang dicita-citakan, untuk mendapatkan ilmu yang mereka dapatkan. Kita hanya mengarahkan seperti filosofinya dari Bapak Ki Hajar Dewantoro sebagai Bapak pendidikan kita, yaitu apa? Jika kita menanam padi, yaitu kita akan memanen padi juga. Tidak mungkin sebuah padi itu tumbuh akan membuat jagung. Itu tidak mungkin. Kita anggap bahwa karakter anak itu dibawa sejak lahir. Keyakinan anak itu sudah ada, tinggal kita menebarkan karakter-karakter yang dia punya, keinginan yang kita punya. Jadi kita tidak untuk memaksa dan sebagainya. Kita menciptakan, menggambar pada kebutuhannya apa, kita penuhi. Nah, di sini Bapak Ibu, yang terakhir yaitu keyakinan kelas, yaitu kebajikan kelas yang telah disepakati bersama secara tersirat dan tersurat untuk dipatuhi bersama anggota kelas. Kemarin saya membuatnya di situ, kenapa ada foto anak dan kotak-kotak kecil, not kecil berwarna-warni. Kemarin saya membuatnya itu dalam bentuk jambor. Agar anak itu apa? Lebih tertarik, tapi ternyata memang tertarik daripada menulis terus menempel di depan, terus nanti dikelompok-kelompokkan. Kalau kita menggunakan jambor membuat kesepakatan kelas, diberikan fotonya, fotoku tampil di video, fotoku teh ngarep ya, terus jenengku enek. Karena apa? Kita memberikan sugesti kepada anak, tenanan sih nulis. Mereka yakin menuliskan hari itu. Misal di sini ada contoh yaitu Alia kelasku bersih. Nah, di situ ada Asih menghormati kakak dan adik kelas. Nah, di situ juga ada Hana kelasku tenang. Naila kelasku tertib. Mereka saya minta untuk menulis not kecil itu dalam bentuk warna di jambor. Tentunya apa? Membawa HP yang punya. Yang tidak punya nanti gabut kacanya bersama temannya, disuruh menuliskan. Karena di lingkungan kita pun bisa dihitung yang bisa membawa HP ke sekolah itu hanya beberapa anak yang mampu. Kalau di kota ya HP semua kelas, memang HP ini Android mungkin semua membawa. Karena untuk sekarang ini, untuk sekarang ini sekolah itu ya ini bawaannya ini HP.
Tapi kita akan membatasi kalau penggunaan HP itu ketika dikeluarkan hanya dibutuhkan saja. Nah, kemarin sudah dalam pembelajaran saya sudah memberikan konsep di buku itu tidak ada. Keluarkan HP-nya, cari kebudayaan, cari tempat sabana apa yang ada di Indonesia, cari di Google. Karena di buku tidak ada. Jadi tidak usah merepotkan dalam arti kita saya boleh aneka di Google dulu. Oh ini ditulis ini. Enggak. Kalau sekarang kita maksimalkan anak, potensi anak. Mereka juga senang akan buka HP tulis sabana. Berapa buah nanti tekor. Itu tulis kabel Pak. Ya enggak. Tulis saja beberapa. Kalau lebih dari 10 jangan ditulis 10 saja maksimal. Tapi kan kita sudah melihat di situ banyaknya berapa. Misal ada paling banyak 15. Nah kita minta 10 saja. Proses jangan dilihat dulu terus kabel ya seket yo. Ning dalaman LMS mesake ya sih. Paling tidak anak tahu oh sabana macam itu banyak, itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak sudah tahu mencari informasi dampak positifnya menggunakan media sosial ataupun LMS. Tiga, itu membiasakan mereka mandiri. Kalau dulu sebelum ada HP apa sudah ada? Sudah. Tapi nek anak-anak juga nek perpus kita ini. Yakin ya? Kuliah ini perpus malah aku pelayo. Malah mungkin melakukan hal yang lain jutaan. Tapi ketika zaman kita kodrat zaman kita sudah berubah ya sesuai dengan filosofi kajian lagi kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat zaman kita sudah di zaman IT, makanya kita fasilitasi anak untuk menggunakan handphone dan lain sebagainya yang bisa memberikan sumber pembelajaran pada anak. Jadi sedikit memang kita lebih ringan daripada pada bapak ibu guru kita zaman dahulu. Itu bapak ibu guru zaman dahulu nek bocah gak ngerti tetap boleh informasi alah entah bocah jadi takoki murid kok gak ngerti mesti golek kok kancane nek aduh ono ya para sepeda motor nek di kota ya kita ke kota. Tapi karena pembelajaran kita sudah IT kita lebih enak hanya menebarkan anak, membiasakan anak memanfaatkan teknologi untuk melakukan hal-hal yang positif di sini. Demikian Bapak Ibu tentang budaya positif yang dapat diterapkan di sekolah kita, yang dapat dikembangkan lagi mungkin yang lebih baik. Karena banyak sekali budaya positif yang dapat kita kembangkan. Tergantung bagaimana kita menyikapi kebutuhan anak-anak tiap kelas kita. Karena nggak mungkin di kelas 1 itu sama dengan kelas 6. Pemikirannya sudah beda. Range-nya di kelas 1, 2, 3 itu kemungkinan masih sama. Tapi mau gak mau anehnya di kelas 4 itu kemungkinan langsung kualik 180 derajat. Saya juga gak tahu fenomena apa. Tapi di kelas 4 dan 5 itu sudah berbeda sekali dengan waktu kelas 3. Padahal kajiannya cuma setahun. Tapi ya memang kenyataannya seperti itu. Nah, kami harapkan Bapak Ibu setelah mengikuti diseminasi ini lebih banyak lagi mengambil manfaatnya, yaitu menerapkan kepada siswa-siswa Bapak Ibu bersama murid-murid di kelas mengembangkan budaya positifnya. Yang sudah kita terapkan kita kembangkan lagi, kita maksimalkan lagi, kita mencari hal-hal yang baru lagi, tentunya secara khusus untuk kemajuan dari murid atau peserta didik kita dan secara umum kepada sekolah di unit kerja kita. Karena pada intinya budaya positif beserta restitusi yang dilakukan adalah mengembangkan potensi anak, semaksimal anak, memerdekakan anak, membudidayakan karakter yang baik supaya mereka siap ketika nanti di masyarakat pada evaluasi global, pada pendidikan global, mereka tidak lagi merasa minder karena sudah terbiasa mandiri di dalam kelas dan berpartisipasi dalam kelas.
Intinya seperti itu Bapak Ibu Guru, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi sebelum kami tutup, sekiranya dari Bapak Ibu Guru yang kurang paham mengenai budaya positif bisa ditanyakan nanti akan kami jawab. Tapi kalau sudah jelas, mari kita bersama-sama untuk membahas. Bagaimana Bapak Ibu Guru, ada pertanyaan Bapak? Coba sambut. Ya, terima kasih Bapak Ibu Guru untuk waktunya. Sesinya masih ini langsung saja untuk kegiatan hari ini kami tutup. Ya, terima kasih untuk Kepala Sekolah Ibu Sumarni sudah memberikan izin kepada saya untuk mengembangkan ilmu yang saya dapat di CTB dalam penutupan modul 1, yaitu budaya positif yang dilakukan di sekolah ini. Yang kedua, Bapak Ibu Guru sebagai kewajiban untuk mengikuti destinasi pada kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Bapak Ibu untuk acara yang terakhir yaitu penutup. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa menurut keyakinan agar hari ini umumnya berdoa kita masih mulai. Selesai. Sekian Bapak Ibu, atas nama saya pribadi. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak teman-teman dan juga Pak Romas, saya tadi sudah mengikuti pembelajaran mengenai tema diseminasi budaya positif. Nah, ternyata setelah saya mendengar pembelajaran dari Pak Romas tadi sangat berguna sekali untuk pembelajaran pada saat sekarang ini. Yang jelas di situ yang kami dengar itu adalah mengenai restitusi tadi, mengatakan bahwa budaya anak-anak sekarang itu kalau mengenai hukuman itu tidak selalu hukuman positif, hukuman yang sifatnya itu hukuman fisik, maksudnya hukuman fisik, tetapi hukuman yang sifatnya membantu anak, jadi biar anak itu bisa langsung jerah terhadap apa yang dihadapinya. Misalnya kalau anak itu salah itu tidak harus dihukum fisik, tapi dikasih tahu bagaimana caranya anak-anak itu bisa membawa dirinya sebagai anak yang baik begitu. Mungkin hanya itu saja yang kami berikan pada siang hari ini. Selamat pagi anak-anak semua. Kemarin pernah membuat mengenai kesepakatan kelas dulu sekali. Sekarang hari ini kita akan membuat mengenai yang ada di depan, keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini berdasarkan dari pendapat kalian sendiri, berdasarkan apa yang ingin kalian lakukan di kelas ini, hal-hal yang positif. Sesuai jadi dengan Pak Guru kemarin, bahwasanya kita membuat keyakinan kelas, yaitu menggunakan media aplikasi Jamboard. Ya dong? Tapi sebelum kita melakukan dengan media aplikasi Jamboard, sebaiknya kalian nanti menulis dulu di kertas ini, dipikir dulu kesepakatan kelas apa yang dibuat. Setelah itu, setelah jadi, nanti baru dimasukkan di aplikasi Jamboard yang sudah ada fotonya. Nanti Pak Guru catat masing-masing satu persatu. Siap? Siap.